Shalom saudara-saudara, saya sangat bersyukur sekali pagi hari ini saya mau sampaikan firman Allah sebagai yang supaya menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Apa yang saya sampaikan adalah melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Mari saya ajak saudara untuk kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang saudara dengar betul-betul ini karena pertolongan daripada Roh Kudus, Roh Tuhan, itu membuat itu dalam hidup saudara itu menjadi kebenaran. Bapak, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada hidup kami, sehingga kami bisa mendengarkan perkataan-Mu. Kau adalah Allah yang senantiasa berbicara, dan Kau tidak pernah menghentikan kepribadian-Mu itu, karena Engkau adalah firman yang hidup. Firman yang bisa menjadi realita. Karena itu berbicaralah tanpa batas kepada hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau, oleh karena hari-hari belakangan ini, Engkau telah menuntun kami, membawa kami dalam satu kepastian, berjalan masuk kepada apa yang sudah Engkau tetapkan, apa yang sudah menjadi takdir dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, bahwa tugas daripada gereja Tuhan, yaitu gereja adalah kumpulan kesatuan daripada orang percaya. Allah lah yang membangun gereja. Itu sebabnya gereja bukan hasil bangunan atau upaya daripada manusia. Saudara boleh membangun organisasi gereja yang mengumpulkan orang-orang, tetapi roh ataupun spirit kepribadian daripada gereja yang diakui oleh Allah itu adalah dibangun oleh Allah sendiri. Allah yang membangun karena Allah memberikan roh kesatuannya, yaitu roh kesatuan yang hidup, yang merupakan kehidupan yang kekalnya Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu ke dalam kehidupan orang percaya, sehingga mereka disebut gereja. Sehingga gereja itu memiliki yang disebut dengan destiny ilahi kehidupannya. Apa yang sudah Allah tetapkan, gereja diutus ke muka bumi ini. Itu sebabnya minggu lalu saya sampaikan kebenaran pada saudara, ingat, tugas daripada gereja adalah untuk membuktikan, memberikan bukti. Jadi melalui kehidupan gereja, mereka harus bisa memberikan bukti kepada dunia ini. Buktinya itu tidak gampang. Buktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang adalah pada mulanya adalah dirinya adalah firman. Kita harus bisa membuktikan. Yang kedua saya sampaikan kepada saudara adalah untuk meyakinkan dunia. Saya ulangi, untuk meyakinkan dunia. Makanya saudara, tugas ini tidak bisa, saya katakan tidak bisa, tanpa, saya ulangi, tanpa suatu kehidupan dan peranan daripada Roh Kudus. Oleh karena apa? Oleh karena di Yohanes pasal yang ke-16, saya sudah sampaikan kepada saudara, Yohanes pasal yang ke-16, ditegaskan bahwa hanya Roh Kudus yang memiliki peranan, fungsi, tanggung jawab untuk mengisyafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, akan kehidupan yang akan datang. Hanya Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang bisa memberikan perubahan. Roh Kuduslah yang hanya bisa membuat pertobatan. Saudara dan saya tidak bisa membawa seseorang pun pada pertobatan tanpa peranan daripada Roh Kudus. Jadi ini sangat penting bahwa gereja dibangun oleh Tuhan dengan yang disebut memiliki destiny corporate, tujuan ilahi Allah untuk gerejanya di muka bumi. Gereja diutus. Walaupun dimulai daripada kehidupan gereja ini, dimulai daripada, kalau kita lihat, dimulai daripada kehidupan pribadi demi pribadi. Tapi tetap gereja itu diutus oleh Allah. Itu sebabnya Yesus menegaskan, sama seperti Bapa mengutus aku, maka aku juga mengutus kalian, katanya, kepada para muridnya ketika dia sudah bangkit. Sama, bukan dikatakan mirip, tetapi sama. Apa ketika Bapa mengutus Yesus? Apa yang peranan Roh Kudus.
Yesus harus ditenggelamkan. Itu yang membuat kepastian untuk berhasil. Itu sebabnya sekarang Yesus yang telah berhasil, yang telah memiliki pengalaman, yang telah melihat dan memahami kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus yang selama ini mulai dari dia ada di rahim daripada Maria sampai dia naik di surga, dia tahu peranan Roh Kudus betapa dahsyatnya. Roh Kudus yang sama yang dia minta. Roh Kudus yang sama dia minta juga untuk berbuat yang sama. Sama seperti apa yang dialami di dalam dirinya Yesus sepanjang perjalanannya di muka bumi ini. Nah, kalau kita memahami tentang kebenaran ini, kita harus hati-hati saudara. Mari saya ajak kita untuk melihat dulu satu ayat di 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Kalau engkau melihat tugas yang dibebankan kepada kaum atau umat Tuhan, bangsa Tuhan, di ayat 9 ini disebutkan di sini adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mengapa Petrus mengutip ayat ini? Karena kalau engkau membaca di Kisah Para Rasul yang kedua, ketika pencurahan Roh Kudus, ketika pengalaman daripada Petrus sendiri, dia mengalami bukan hanya kepenuhan Roh Kudus, tetapi sesuatu yang lebih daripada kepenuhan Roh Kudus. Sehingga dia yang belum paham selama ini, dia bisa paham tentang apa yang telah terjadi, apa yang telah Allah perbuat. Mari kita lihat sekarang Kisah Rasul 2, mulai dari ayat yang ke-10 dan ayat 11. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ayat ini yang dikutip, yang merupakan yang didengar oleh Petrus ketika pencurahan Roh Kudus dari mulut bangsa-bangsa lain, bahwa apa yang keluar daripada mulut 120 orang yang mengalami baptisan Roh Kudus pada waktu itu adalah semua perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kalau begitu, menurut Petrus, ini disebut siapa? 120 orang ini. Menurut Petrus, dikatakan di 1 Petrus 2. Saya ulangi, 1 Petrus pasal yang kedua tadi, yang telah kita baca tadi. Menurut Petrus itu adalah disebut adalah bangsa yang kudus, bangsanya Allah, bangsa pilihan Allah. Dan kalau kita baca sejarahnya, munculnya bangsa ini, mulai dari ayat 1 Petrus 2, ayat 1 sampai ayat 8, kita mendapatkan kesimpulan bahwa itu yang dimaksud bangsa yang baru itu adalah gerejanya. Berarti saudara, dengarkan saya, kita memiliki tugas secara bersama dalam kesatuan. Apabila saudara bisa melakukan pelayanan sendiri, saudara bisa memperluas pelayanan, dan saudara tidak membutuhkan orang lain. Saya ulangi, saudara tidak membutuhkan orang lain. Maka saya ingin katakan, engkau memiliki pelayanan itu, tetapi engkau tidak disebut gereja yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena gereja yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah ada upaya yang
mayoritas yang utama dari Tuhan untuk membawa engkau kepada kesatuan, untuk engkau memiliki tugas, destiny yang sama. Jadi engkau harus bisa menanggalkan ambisi pribadimu sendiri untuk engkau memiliki pelayanan yang besar. Saya mau sampaikan kepada kalian semua, adalah lebih baik dan adalah memiliki sikap hati dan kehidupan yang benar apabila engkau memiliki pelayanan sedikit, tetapi engkau hidup sebagai gereja. Daripada engkau melayani, engkau menunjukkan kehebatanmu dalam pelayanan, dan engkau memiliki pelayanan yang banyak dan luas. Karena di mata Allah, engkau bukanlah gereja. Saya mau sampaikan pada saudara, hal ini penting buat kita. Di 1 Petrus 2 disebut adalah bangsa pilihan. Kenapa Allah harus menyebutkan bangsa? Sebuah bangsa adalah satu kumpulan orang. Saya ulangi, satu kumpulan orang yang memiliki bahasa yang sama. Berarti pemahaman yang sama. Yang memiliki ideologi yang sama. Berarti mereka memiliki dasar pijakan prinsip-prinsip yang sama. Dan mereka memiliki visi misi yang sama. Itu sebuah bangsa. Berarti mereka memiliki tujuan bersama. Siapa yang sanggup berbuat seperti ini? Engkau bisa hebat dalam pelayananmu. Saya ulangi, engkau bisa hebat dalam pelayananmu. Tetapi ingat, ada satu yang kurang dalam kehidupanmu. Kalau engkau bisa melayani sehebat itu, yang kurang adalah engkau tidak memiliki dimensi kesatuan yang dimiliki oleh Allah, itu terwujud dalam hidupmu. Karena hanya ketika engkau disebut gereja, dan betul engkau adalah gereja menurut Tuhan, gereja Tuhan, maka engkau telah memiliki dimensi kesatuan yang dimiliki oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang pernah berfirman seperti ini, baiklah kita. Bukan Bapa yang mengatakan sendirian. Dikata bukan Bapa yang mengatakan demikian. Aku punya ide nih untuk menjadikan manusia seperti supaya mereka bisa menggambarkan rupa kita. Tidak, bukan prakarsa Bapa, bukan prakarsa Putra, yaitu Firman, bukan prakarsa Roh Kudus, tetapi dikatakan baiklah kita. Jadi ada dimensi kesatuan yang betul-betul ini adalah kesatuan yang ilahi, yang akhirnya dimiliki hanya oleh yang disebut dengan gereja ketika engkau hidup di muka bumi ini. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada kalian betapa pentingnya peranan daripada kuasa hidup dalam kuasa Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus untuk supaya saudara dengan segera masuk kepada destiny. Bukan destiny pribadimu, tapi destiny gereja Tuhan. Saya ingin kita memulai lebih dahulu. Ingat, dengarkan saya, bahwa kita disebut gereja bukan mengambil tempat atau mengambil posisi yang dahulu di Perjanjian Lama dikenal sebagai bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi disebut adalah, bangsa Israel disebut adalah bangsa pilihan. Lalu kita mengambil tempat itu. Bukan. Ingat, Matius 21, Yesus menegaskan, kerajaan itu akan diambil daripadamu. Kenapa diambil? Sedianya Allah berencana untuk menegakkan kerajaan di muka bumi ini, dimulai daripada kerajaan Israel. Tetapi oleh karena Yesus datang dan ditolak, Allah berulang kali berfirman kepada Yeremia, Yesaya, Yeskel, nabi-nabi yang lain. Katakan demikian kepada bangsa Israel. Kalau mereka menolak apa yang kau katakan kepada mereka, ingat, bukan mereka menolak engkau, mereka menolak aku. Jadi Israel
ketika dipersembahkan Mesias, mereka menolaknya. Padahal Mesias ini, dia adalah raja yang akan dilantik di Sion. Menurut kitab Mazmur, dia katakan rajaku dilantik di Sion. Raja akan dilantik di Sion. Sedianya Allah akan melantik dia di Sion. Sedianya Allah akan membangun kerajaan dimulai, saya ulangi, dimulai dari Israel. Tetapi mereka menolaknya. Makanya Yesus mengatakan di Matius 21, dia bilang kerajaan ini akan diambil daripadamu dan akan diberikan. Mari saya ajak saudara untuk kita lihat ayatnya. Ini perkataan yang tegas. Di Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Apa yang sudah dimulai oleh Daud, apa yang sudah dimulai oleh Abraham, apa yang sudah dimulai di dalam masa Daniel, apa saja yang sudah dimulai, akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan saudara tahu, bangsa ini bukanlah bangsa Israel. Bukan. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang dibangun oleh Allah. Bangsa apa itu? Inilah yang disebutkan di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamu tuh terpilih menjadi sebuah bangsa, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara bisa lihat, Injil kerajaan dipercayakan kepada yang disebut dengan gerejanya. Jadi tidak lagi kita ini adalah bangsa Yahudi, kita ini adalah Israel yang dahulu. Tidak, karena Allah sudah mengambil. Kalau Allah sudah mengambil, maka tidak ada lagi pada bangsa itu. Tidak ada yang patut dicontoh, tidak ada yang patut dibanggakan. Mungkin hanya menjadi kenangan saja. Dan banyak orang pergi ke Holy Land, melakukan wisata Holy Land untuk mengenang. Tetapi tidak ada apa-apanya lagi di sana. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah apabila engkau pun mengambil sesuatu dari kehidupan mereka pada masa sekarang. Karena mereka sudah menolak. Saya teringat seorang hamba Tuhan, dia dari seorang hamba Tuhan yang besar. Dia dari keturunan Yahudi. Dengan tegas dia mengatakan, tidak ada satupun hidup saya, meskipun saya berdarah Yahudi, yang saya ambil untuk saya banggakan dalam hal keyahudian saya. Saya tetap bangga bahwa saya adalah bangsa pilihan Allah, yaitu yang disebut dengan gerejanya. Jadi gerejanya sekarang ini adalah disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Saya mengajak untuk kita melihat firman Tuhan supaya dengan cepat kita bisa menyelesaikan. Mungkin kalau tidak bisa saya selesaikan minggu ini, saya akan sampaikan di minggu yang akan datang juga. Di Yohanes pasal yang ke-15, mari kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang ke-15. Kita kutip beberapa ayat. Matius 21 ayat 43 dikatakan kerajaan ini akan diberikan kepada sebuah bangsa yang dapat berbuah banyak. Mari kita lihat ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku, jadi yang berpusatkan pada kehidupannya Kristus, yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Saudara hidup di dalam Kristus adalah tujuannya supaya berbuah. Bukan supaya saudara menikmati sorga. Ingat itu. Meskipun sorga terbuka selama 2 dekade. Tetapi bukan berarti saudara untuk menikmatinya saja. Saudara untuk berbuah.
Mari kita lihat di ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Oke, katakan murid. Ini penting buat saudara. Yesus mempertegas, dia berbicara kepada para muridnya. Mereka bisa dipastikan bahwa mereka adalah murid. Hanya dengan cara apa? Termanifestasi, terlihat dengan jelas. Ada realita, buah-buah kehidupan selama mereka mengabdikan diri, mengikat diri mereka, mengikuti kehidupannya Yesus. Terlihat realitanya, ada buah-buahnya. Tetapi bukan ini penekanan, ini merupakan prinsip dasar yang tidak bisa kita ubah. Ayat 15, kemudian dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu. Katakan tidak tahu. Ini penting buat saudara. Ya, katakan pada orang sebelah saudara. Tidak tahu. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara dan saya, kalau engkau berbuah banyak, engkau adalah disebut adalah bangsa pilihan Allah menurut Matius 21. Karena kerajaan itu diberikan kepada saudara. Pemerintahan Allah diberikan kepada saudara. Saya ulangi sekali lagi. Kerajaan Allah diberikan kepada saudara. Arti kata adalah pemerintahan Allah itu diberikan kepada saudara. Hidup di dalam diri saudara. Saya mengajak kita untuk menahan dulu. Di Yohanes 15 ayat 15 ini. Kita buka dulu di Matius 12. Supaya saudara tahu bagaimana pemerintahan Allah itu bisa hadir dalam hidup saudara. Matius pasal yang ke-12. Mari kita baca Matius 12. Ayat 28. Tetapi jika aku, kata Yesus, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kuasa roh kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah atau pemerintahan Allah sudah datang kepadamu. Saya ingin kalian mampu untuk menyambung-nyambung, mengaitkan ayat ini sehingga mengerti apa yang Yesus maksudkan. Dikatakan sekali lagi, kerajaan ini akan diambil daripadamu. Pemerintahan Allah tidak bisa hidup di tengah-tengah orang pemberontak. Orang yang selalu menentang Allah. Orang yang selalu memiliki pijakan adalah kekuatan setan. Di mana area kekuatan setan? Darah dan daging. Saya ulangi, darah dan daging. Makanya Paulus mengatakan dengan tegas, perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan setan-setan, itu bukan dengan darah dan daging. Saya mau katakan kepada saudaraku, engkau harus mampu untuk bisa melihat bendera kemenangannya iblis itu ada di daerah darah dan daging. Tapi engkau bisa melihat bendera kemenangannya Allah itu ada di dalam kehidupan yang memiliki pemerintahannya Allah. Allah lah yang memerintah. Pemerintahan itu berisi hukum-hukum Allah ada di dalam kehidupannya. Dia bergerak selalu karena hukum Allah. Dia bergerak selalu karena perintah atau komandonya Allah. Dia bergerak selalu karena ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga dia patut disebut adalah sebuah bangsa. Alkitab menegaskan pada kita, kalau engkau berbuah banyak. Mengapa Yohanes 15 mengatakan kalau engkau berbuah banyak? Berarti
kerajaan Allah dipercayakan pada dia. Berarti pemerintahan Allah. Bagaimana pemerintahan Allah itu bisa ada hadir dalam hidupmu? Matius 12 ayat 28 mengatakan apa? Roh Kudus. Kita kembali lagi pada Yohanes 15 ayat 15. Yesus menyetarakan dirinya dengan para muridnya. Dikatakan kalian adalah sahabat. Karena apa? Karena kalian harus tahu apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan, apa yang mau diperbuat oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi bukan lagi menjadi rahasia. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu kepada saudara. Ada banyak orang bahkan mulai berdiskusi dengan saya, bertanya kepada saya. Dia tanya pada saya, Papa, bisa nggak Papa menjelaskan pada saya? Bisa nggak Papa menguraikan pada saya? Supaya tersingkap bagi hidupku. Bagaimana dan apa sebenarnya baptisan Roh Kudus itu? Saya katakan hanya ada satu cara. Itu yang Yesus maksudkan. Tidak menjadi rahasia lagi. Apa yang dialami oleh Yesus. Sama seperti Yohanes 15. Pewahyuan kuasa Allah. Pewahyuan kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Pewahyuan baptisan. Hidup dibaptis oleh Roh Kudus. Hanya bisa tersingkap. Total. Sepenuhnya. Seutuhnya. Melalui pengalaman. Yaitu demonstrasi kuasa itu dalam hidupmu. Jadi waktu Yesus mengatakan ini. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar. Yang kuterima. Apa yang ku ketahui. Dari Bapa. Termasuk menjelaskan tentang Roh Kudus. Saya yakin saudara akan mulai mandek di sini. Mari kita lihat Yohanes 16 di Alkitab saudara. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi. Lalu kemudian Yesus mengatakan demikian di ayat yang itu. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur, dia tunjukkan Roh Kudus yang akan berperan. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bukankah Yesus mengatakan kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat. Aku akan memberitahukan apa yang aku alami, apa yang aku sudah alami. Bukankah pertanyaan kalian semuanya? Kalian ingin bertanya, bagaimana sebenarnya? Bagaimana dan apa itu yang disebut dengan baptisan Roh Kudus? Yesus mengatakan, aku tidak akan menyembunyikannya. Tetapi, dengarkan saya. Yesus mengatakan di Yohanes 16, ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, yaitu tentang Roh Kudus. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Lihat di ayat 13 yang dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, bukan roh dan firman, tapi roh kebenaran. Berarti itu sudah bisa diaplikasikan, didemonstrasikan, dimanifestasikan di dalam hidupmu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam demonstrasi daripada kekuatan, daripada kuasa Roh Kudus itu untuk mewujudkan firman menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita kembali lagi kepada Yohanes 15 ayat 15. Berarti Yesus mengatakan demikian.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, supaya kamu tahu apa yang kualami. Supaya kamu tahu apa yang sedang kulakukan ini. Apa sebabnya yang kulakukan ini? Berarti Yesus menegaskan pewahyuan kuasa Roh Kudus. Seperti yang aku alami. Hidup dalam kuasa Roh Kudus. Seperti yang Lukas pasal 4 ayat 13 katakan. Itu tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Tetapi tidak ada yang menjadi rahasia. Kalian akan mengetahuinya sama seperti aku memahaminya. Saya ulangi. Bagaimana caranya? Kalian akan mengalami demonstrasinya. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta, dikatakan, kamu doakan kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Yesus menyetarakan para muridnya dengan sebutan setara, yaitu sahabat, bukan lebih rendah. Kenapa? Karena posisi yang demikian, meskipun Yesus yang memilih murid-muridnya dan bukan murid-muridnya yang memilih Yesus. Tetapi mengapa dikatakan demikian? Karena demi peranan Roh Kudus. Ada banyak orang, saya ulangi. Ada banyak orang, dia ingin tahu dulu penjelasannya. Tetapi yang satu ini, tolong saudara, kau harus bisa menerima ini. Tetapi yang satu ini, engkau tidak akan pernah bisa paham dulu, baru engkau mengalami. Tapi serentak ketika engkau mengalami, memiliki pengalaman, demonstrasi dari kuasa itu, maka seluruh pewahyuan tentang baptisan Roh Kudus tersingkap utuh. Yang satu ini lain. Yesus sedang menekankan tentang hal ini. Jadi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Engkau disebut bangsa pilihan Allah menurut 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tapi lihat, kriteria engkau disebut bangsa pilihan Allah, haruslah Yesus yang memilihmu. Ketika Yesus memilihmu, engkau bukan hanya menjadi murid dengan berbuah banyak. Ketika Yesus memilihmu, engkau akan disetarakan oleh Dia. Itu yang disebut dengan pilihan Yesus. Yang akhirnya menjadi bangsa pilihan Allah. Yang akhirnya menjadi gerejanya. Engkau disebut adalah murid untuk menghasilkan buah yang banyak. Sehingga pemerintahan Allah itu ada dalam diri. Berarti peranan Roh Kudus aktif menonjol dalam hidupmu. Tapi Yesus kemudian mengatakan, bukan aku yang memilih kamu. Karena engkau pun kupilih sebagai sahabatku. Mengapa disebut sahabat? Berarti Yesus menginginkan menyetarakan hidupmu. Supaya engkau memiliki pengalaman, demonstrasi daripada kuasa tanpa batas, tanpa ukuran itu di dalam hidupmu. Dengan demikian semua misteri akan tersingkap. Seandainya Yesus tidak menyetarakan mereka sebagai sahabat, makanya di meja makan, ketika Yesus bangkit, Yohanes 20, dia katakan damai sejahtera, ayat 21, bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kenapa? Bukan Bapa lagi yang mengutus kita, tapi Yesus. Karena Yesus yang tahu pilihannya. Karena Dia yang bertanggung jawab. Semua pilihannya itu akan disebut, diangkat,
diposisikan, di-upgrade hidupnya menjadi sahabat. Apa artinya sahabat? Tidak ada yang menjadi rahasia, termasuk baptisan Roh Kudus. Persoalan yang terjadi di dunia ini adalah doktrin baptisan Roh Kudus itu bukan berasal dari gereja baptis. Doktrin baptisan Roh Kudus itu bukan berasal dari gereja Advent, bukan berasal dari gereja Presbyterian, bukan berasal dari gereja Lutheran, bukan berasal dari gereja karismatik. Tapi doktrin itu berasal dari Yesus sendiri. Bapalah yang menjelaskan pada Yesus. Bapalah yang menerima, menyerahkannya, memahaminya tentang baptisan Roh Kudus itu, dan memberikannya kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Berarti engkau akan paham tentang doktrin itu hanya apabila itu terwujud menjadi kebenaran. Dan hanya roh kebenaran yang mampu. Berarti saudara harus memiliki pengalaman. Memiliki pengalaman demonstrasi daripada peranan Roh Kudus dalam hidup saudara. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan sama seperti juga, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wow, luar biasa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan, dosamu telah diampuni. Jadi Yesus sering menjelaskan otoritas daripada Roh Kudus. Jadi engkau harus bisa mengalaminya. Oke. Mengapa Yesus mengatakan Yohanes 15, Yohanes 20, ini luar biasa menurut saya. Ini harus menjadi kehidupan kita. Mengapa Yesus mengungkapkan itu? Karena Yesus melihat dengan optimis ketika murid-muridnya mengabsorb, menyerap semua apa yang diperkatakan, apa yang direncanakan oleh Yesus. Yesus tidak peduli kepribadian macam apa yang sekarang ada pada Petrus. Yesus pun juga udah tahu bahwa Petrus akan menyangkal. Tapi Yesus tidak pernah melenceng sedikit pun juga. Atau teralihkan oleh karena melihat kehidupan pribadi daripada semua murid-muridnya. Yesus tidak melihat itu. Yesus berpegang kepada apa yang direncanakan. Apa yang dia mau perbuat kepada para muridnya. Ini sesuatu yang dahsyat. Yesus tahu ketika Petrus menyangkal Tuhan. Yesus tahu 53 hari yang akan datang. Dia akan melihat kedahsyatan Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Perhatikan ini. Semua murid-murid di pandangan Yesus sedang melangkah masuk ke dalam destiny mereka. Mereka seperti bangsa yang baru. Bangsa pilihan Allah. Mereka tidak dikekang oleh bahasa mereka, budaya mereka. Walaupun Petrus dalam hal ini terseok-seok dengan budaya rohani daripada bangsa Israel. Yaitu tentang bersunat, tidak bersunat. Saya minta saudara stop di sini dulu. Mari kita renungkan dulu. Apa yang terjadi dengan 2000 tahun yang lalu. Pada abad ketiga saja, Paulus pernah, dia datang ke Korintus. Lalu berkata, mari kita lihat di 1 Korintus pasal yang kedua. Ini yang dikatakan oleh Paulus. 1 Korintus 2. Ayat yang pertama. Demikianlah pula
Ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain dari Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itu yang dibawa. Itu yang ada dalam hati dan pikirannya Paulus. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kalau dalam New King James Version dikatakan, but in demonstration of the Spirit and of power, atau in demonstration of power. Dalam demonstrasi Roh Kudus dan dalam demonstrasi kuasanya. Supaya dikatakan iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia atau filosofi manusia yang indah-indah tadi, tetapi pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah, saya pernah sampaikan minggu lalu, itu terkandung juga di dalam firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Kekuatan Allah untuk menggenapkan, untuk mewujudkan, untuk membangun, untuk melahirkan, untuk menghasilkan iman. Ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yang telah dewasa. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi, wow, ini yang luar biasa. Kami memberitakan ialah hikmat Allah. Apa yang diperkatakan Allah yang bisa diwujudkan dengan mudah dalam kehidupan kita, melalui kehidupan ini. Itu yang disebut dengan hikmat Allah. Apa yang Allah perkatakan itu bisa diwujudkan dengan mudah menjadi perbuatan, menjadi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi Allah. Disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dengarkan saya. Bukan bagi kemuliaan Allah. Bagi kemuliaan hidupmu. Saudara bisa menceritakan semua misteri, rahasia. Tidak semua orang bisa memahaminya. Tapi saudara bisa. Karena saudara membawa hikmat Allah. Perkataan Allah dalam wujud pewahyuan itu seperti rahasia. Lalu kemudian saudara bisa lakukan melalui demonstrasi kuasa Allah. Maka tersingkaplah, tidak ada yang menjadi rahasia. Meskipun mulutmu, meskipun pikiranmu tidak mampu untuk menguraikannya. Makanya Paulus mengatakan, dengarkan saya. Dikatakan aku datang ke Korintus dengan tidak mengetahui apa-apa. Tapi dia membawa hikmat Allah. Dia ingin mendemonstrasikan kebergantungannya dia kepada Roh Kudus dan juga kepada kuasa daripada Allah. Apa yang terjadi? Jemaat Korintus terbangun. Oke, saya ajak kalian untuk lihat dulu Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15, mari kita lihat ayat yang ke-18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain,
kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku atau melaluiku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Apa yang dilakukan apa? Demonstrasi. Karena dengan kata-kata saja tidak cukup. Demonstrasi, orang akan lebih jelas. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Jadi aku tidak menginjili orang Kristen. Aku tidak menginjili orang yang sudah lahir baru. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Kenapa? Kadang-kadang ini yang terjadi pada masa sekarang. Orang mencaplok jemaat orang lain, menyediakan yang lebih baik, menyediakan yang lebih enak menurut pandangan jemaat itu. Lalu kemudian apa? Lalu mereka mulai membangun, mengklaimnya sebagai jemaat. Paulus tidak melakukan seperti itu. Karena apa? Karena dia berpusat pada demonstrasi daripada kuasa dan Roh Kudus itu sendiri. Tapi sesuai dengan ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Bagaimana saudara bisa mengerti rahasia Allah? Demonstrasi. Itu sebabnya Paulus ke Korintus, Paulus ke Roma, dia telah siap untuk memberikan penjelasan. Mulutnya hanya bisa memberikan penjelasan sebagian, tetapi demonstrasi dari kuasa Allah dan impartasi kemampuan yang dia berikan supaya jemaat yang ada di Roma dan di Korintus itu juga bisa mengalami demonstrasi daripada kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus itu sendiri. Itulah yang akan melengkapi mereka sehingga komplit sekali. Itu sebabnya di abad kedua sampai abad ketiga seluruh dunia itu telah mendengarkan Injil hanya melalui orang-orang yang belum memiliki kemajuan teknologi, belum memiliki Alkitab. Dari mulai 120 orang, dari mulai satu orang juga yang bernama Rasul Paulus, seluruh dunia tanpa terkecuali sudah dijungkir balikan kota demi kota. Mereka telah mencapai destiny yang Tuhan telah tetapkan pada masa mereka untuk gereja pada masa itu. Seharusnya saudara, apa yang telah terjadi pada kehidupan mereka dahulu, itu pun juga harus bisa kita mewujudkannya juga pada masa kita. Jadi saudara bisa lihat di sini demonstrasi dan kuasa kebangkitannya. Ini membuat gereja bisa menunggang balikan setiap kota di Indonesia dalam satu malam. Saya ulangi, dalam satu malam. Bukankah kita sedang menekankan Yohanes 15? Saya ulangi, kita sedang menekankan Yohanes 15. Jajak kita kembali lagi pada ayatnya. Di ayat yang ke-16. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dia mengajak kita untuk melihat dari Amplified Bible. Kalimat yang mengatakan, supaya apa yang kamu minta dalam namaku,
apa yang kamu minta dalam namaku. Kita akan lihat dalam Amplified Bible. Dikatakan di sini, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed you. I have planted you, ditanam, that you might go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit may be lasting, that it may remain, abide. Mari kita lihat sekarang apa yang kita mau bahas. So that whatever you ask the Father in my name ini diberikan penjelasan oleh Amplified Bible, as presenting all that I am, He may give it to you. Jadi dikatakan as presenting all. Kamu bisa menguraikan, mempersembahkan semuanya mengenai I am, yaitu tentang Yesus. Menguraikan semuanya tentang Yesus. Jadi betul-betul engkau menjadi perwakilan. Yohanes 16 ayat 16 ini mengatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, sebagai representasi yang betul lengkap, bisa menjelaskan semuanya tentang Yesus, maka apa yang kamu minta itu akan diberikan oleh Bapa kepadamu. Engkau harus berada di posisi sebagai perwakilan yang betul-betul perwakilan. Disebut perwakilan hanya oleh karena engkau memiliki tubuh yang berbeda dengan Yesus. Tetapi engkau mampu untuk menjelaskan semua apa pun juga tentang Yesus, tentang Allah. Menurut saudara, saudara ini disebut apa? Dan bagaimana saudara bisa melakukan seperti itu? Allah menjamin doamu akan dijawab kalau engkau berada di posisi itu. Saudara tahu? Saudara berada di posisi apa itu? Ini yang disebut saksinya. Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa Roh Kudus itu turun? Dia bukan hanya ingin memenuhi hidupanmu, dia ingin berlimpah, menenggelamkan kau. Dan kau akan menjadi saksiku, saksinya Yesus. Itu yang dimaksudkan Yohanes 16 ayat 16. Kalau engkau berdiri, tidak ada yang kau halangi, tidak ada yang membatasi engkau. Apa yang kau tahu, apa yang kau terima, sama seperti Paulus katakan di 1 Korintus pasal 5, apa yang ku terima langsung dari Tuhan, itu yang ku katakan kepadamu. Dia memposisikan diri sebagai saksi. Maka Allah mengatakan, apa saja yang akan kau minta. Sebagai posisi, dalam kondisi posisi sebagai saksi. Apa yang kau butuhkan, kau akan menerimanya. Dikatakan apa? Diberikannya kepadamu. Tulis 2 hal. Allah bangkitkan gerejanya itu sebagai saksi. Bukankah kita sedang membahas gereja? Hubungannya dengan baptisan Roh Kudus? Ya. Allah harus bangkitkan gerejanya. Bukan untuk hanya untuk memamerkan kesatuan, dimensi kesatuannya Allah. Tapi sebagai saksinya.
Ingat, sebagai saksi itu bukan orang yang memberitakan Injil saja. Bukan. Tapi saksinya itu. Dia bisa presenting, mempersembahkan, menceritakan, mengungkapkan semua that I am. Musa satu ketika bertanya, Tuhan, gimana kalau bangsa yang udah ratusan tahun tidak pernah beribadah ini bertanya, siapakah Allah yang mengutus kamu, Musa? Lalu Tuhan bilang, wah, Tuhan sudah mulai dongkol lah mendengarkan kata-kata Musa. Katakan pada mereka, kalau mereka bertanya, katakan, aku adalah aku. Jadi aku hanya bisa dijelaskan oleh aku, melalui perbuatanku, melalui sikapku, melalui apa yang kau lihat. Seorang perwakilan yang disebut saksi harus demikian utuh. Kalau begitu, saksi itu cocok jadi dosen di sekolah tidak. Bukan, itu salah penempatan. Saksi itu adalah untuk menjungkir balikan kota demi kota. Bukan untuk mengajar. Kenapa? Karena saksi, dia bisa memberikan penjelasan lengkap tentang Yesus melalui demonstrasi, kuasa, dan Roh Kudus. Jadi yang pertama, Allah sedang bangkitkan gerejanya, itu sebagai saksinya. Saudara harus tahu, engkau harus bisa. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang diberi tempat, bukan hanya memenuhi kehidupanmu, tapi menenggelamkan engkau, yang bisa membuat engkau menjadi realita sebagai saksinya. Apa artinya ditenggelamkan oleh Roh Kudus? Artinya engkau memiliki, saya ulangi, artinya engkau memiliki Roh Kudus tanpa batas. Bukan hanya sampai di hatimu saja. Bukan hanya sampai menguasai pikiranmu. Bukan hanya itu. Bahkan engkau pun juga menjadi tidak berdaya. Walau Roh Kudus ada engkau miliki, tapi membuat engkau tidak berdaya. Apa arti tidak berdaya? Engkau memiliki Roh Kudus. Sudah luber menenggelamkan engkau. Jadi yang pertama ini sangat penting buat kita. Allah bangkitkan gerejanya. Sebagai saksinya. Kenapa Allah bangkitkan gerejanya? Sebagai saksinya. Allah bangkitkan gerejanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Saya ulangi sekali lagi. Allah bangkitkan gerejanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup melalui kuasa kebangkitannya. Saya mau beritahu, saya mau tantang saudara. Jika ini dimanifestasikan dari hidup saudara, maka tidak lama lagi seluruh bangsa di dunia akan dibawa kepada kesadaran, bukan paksaan, kepada kesadaran akan Dia, akan Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab apa? Sebab 2000 tahun yang lalu Allah tidak pernah menahan mulutnya untuk mengatakan di Sungai Yordan
bahwa Yesus itu adalah anakku, anak Allah. Dan sekarang tugas saudara adalah dia bangkitkan gerejanya supaya suara saudara. Karena apa? Karena waktu Allah berkata hanya orang-orang rohani saja. Tetapi kalau dia pakai gerejanya sebagai saksinya untuk menyatakan, maka seluruh dunia akan dibawa kepada kesadaran. Karena apa? Yang berkata itu memberikan bukti, meyakinkan aku bahwa memang betul Yesus itu adalah anak Allah. Seluruh dunia akan dijungkir balikan dalam satu malam. Jangan kembangkan pelayananmu sendiri. Allah sedang bergerak kepada destiny korporat yang disebut, yang dia taruh kepada gerejanya. Sebab dia bangun, dia impartasikan, dia tanam ke dalam gerejanya dimensi kesatuan ilahi Bapa, Firman, dan Roh. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bangkitkan gerejanya untuk tujuan ilahinya. Luar biasa. Saya menyadari ini adalah sesuatu yang dahsyat yang Allah sedang bicarakan ke tengah-tengah kita. Tapi sebenarnya Allah sudah siap. Hanya saudara dan saya yang belum siap. Yang masih berdalih. Yang masih mengurus-ngurusi urusan yang tidak patut diurus. Yang kedua adalah Allah bangkitkan gerejanya untuk tujuan ilahinya. Minggu-minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, demi tujuan gerejanya, demi tujuan ilahinya, agar sukses mencapai tujuan ilahi, dia akan berikan Roh Kudus. Dia sudah lihat Yesus 100% manusia mengalami keterbatasan seperti apa yang sudah merupakan suratan takdir buat manusia. Tapi Yesus menang. Mengapa? Karena itu untuk membuktikan bahwa Allah membangkitkan gerejanya meskipun dari tubuh yang disebut dari darah dan daging yang penuh dengan keterbatasan, tetapi yang terbatas ini akan bisa mencapai tujuan ilahi dengan sukses. Mungkin saudara masih ingat tadi yang pertama saya sampaikan pada saudara. Allah bangkitkan orang Yahudi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yehova adalah Allah yang agung dibandingkan Allah-Allah bangsa lain. Itu sebabnya dia bangkitkan orang Yahudi. Tapi Allah bangkitkan gerejanya. Saya sudah sampaikan di poin yang pertama tadi. Dan ini berkaitan dengan poin yang kedua. Allah bangkitkan gerejanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Itu melalui kuasa kebangkitan. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 3 ayat 10, saudara lihat dalam layar saudara. Filipi 3, yang kukendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saya ingin berikan kepada saudara juga di Kisah Para Rasul yang pertama. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita lihat ketika mencari pengganti daripada Yudas. Mereka sangat ketat sekali. Siapa yang patut? Mengapa ini menjadi dasar? Kita lihat. Ayat 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami, maksudnya Yudas.
dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut adalah dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan yang menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi, perhatikan baik-baik, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes. Perhatikan, baptisan Yohanes, ingat, di baptisan Yohanes, pada saat murid-murid hadir di sana, mereka belum dipilih sebagai murid-murid. Mereka masih menjadi orang umum. Tetapi sudah ditegaskan mulai dari baptisan Yohanes. Kenapa? Di situ ada penampakan melalui burung merpati bahwa Roh Kudus turun. Bahwa tanda itu membuktikan bahwa Yesus telah dibaptis oleh Roh Kudus. Mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi. Jadi memilih saksi di bumi harus selaras dengan prinsip-prinsip ataupun kriteria di sorga yang dikatakan oleh Yesus, Yohanes 1, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Sekarang untuk memilih, maka mereka betul-betul harus betul-betul terbukti bahwa mereka adalah saksi. Mereka tahu apa yang melatar belakangi. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga. Apa yang melatar belakangi? Peristiwanya dimulai dari baptisan air di Sungai Yordan. Dikatakan itu, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Wow. Dimensi yang Allah inginkan dan hanya diimpartasikan, ditanam di dalam diri gereja, bukan kepada pelayanan pribadi. Dimensi kuasa kebangkitan. Kisah Rasul 2. Ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi. Maksudnya Yesus. Ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan, maksudnya Daud. Dan telah berbicara, tadi bukan Yesus, tapi seorang nabi, maksudnya Daud. Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus tidak pernah bisa bangkit sendiri. Dibangkitkan Allah. Dan kita tahu yang membangkitkan dia. Menurut 1 Petrus pasal yang ketiga, dia pergi ke Seul, dia pergi ke alam maut, itu ditemani dengan Roh Kudus. Dia bangkit. Disebutkan Allah dibangkitkan oleh Allah karena pekerjaan pribadi Roh Allah. Yesus inilah dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, dan tentang hal gitu, kami semua 120 orang. Kami semua 12 orang. Tidak termasuk Yudas, tapi 12 orang.
Kami sudah pilih yang baru. Kami semua adalah saksi. Ini saksi sama seperti Yohanes 15 ayat 16. As presenting all that I am. Yang mempersembahkan, yang menguraikan, yang mempresentasikan, memaparkan semua tentang Yesus. Bagaimana saudara bisa memaparkan semua tentang Yesus? Matius bercerita begini, Lukas beda, Markus beda, Yohanes beda. Bukan. Apa yang melatar belakang semua adalah kuasa kebangkitan itu, yaitu Roh Kudus. Amin. Saya yakin saudara, kalau saudara mau melihat kehidupan pribadi daripada murid-muridnya sebelum mereka mengikuti Yesus, tentu engkau akan mengatakan tidak ada satupun dari antara mereka saya mau tiru hidup mereka. Gak akan tertariklah pada hidup saudara. Tapi lihat di Kisah Rasul 1, lihat di Kisah Rasul 2, mereka memilih menjadi, mereka komit kepada prinsip yang sudah dibangun dan ditetapkan oleh Yesus. Aku tidak bisa menceritakan apapun lebih lagi jelas. Karena kamu gak mampu untuk memahaminya. Karena dibutuhkan demonstrasi. Itu sebabnya mereka harus memiliki pengalaman. Yesus tahu secara pasti 2000 tahun yang akan datang, tidak ada seorang pun yang akan tertarik melihat kehidupannya Petrus. Tidak ada seorang pun yang tertarik melihat kehidupannya Thomas, Matius. Tidak ada seorang pun yang tertarik melihat kehidupannya Filipus, Nathanael, Yohanes, Yakobus, Yudas orang Zelot. Tidak ada yang tertarik. Itu sebabnya sangat penting sekali. Pada hari Pentakosta, mereka mulai menikmati kemenangan yang telah dialami oleh Yesus 100%. Mereka mengambil kemenangan itu. Kemenangan apa? Kemenangan Yesus sebagai manusia yang sangat dibatasi karena dia darah dan daging, tetapi dia bisa melampaui semua keterbatasan dan menjangkau area yang hanya bisa dijangkau oleh Allah saja. Itu kedahsyatan yang dialami mereka. Dengan kata lain, mereka diubahkan. Mereka tidak bertumpu kepada celebration, perayaan demi perayaan. Mereka tidak bertumpu kepada kehebatan berbahasa roh. Mereka tidak bertumpu kepada berguling-guling, tertawa di dalam roh. Mereka tidak berguling. Mereka selalu menginginkan pengalaman demi pengalaman rohani, di mana demonstrasi yang nyata daripada roh Allah, daripada kuasa Allah itu pada diri mereka. Kita harus perlu memberikan garis batas. Sorry saudara. Kita harus perlu memberikan garis batas. Kepenuhan roh, bahasa roh, dibaptis roh. Kita harus perlu memberikan batasan. Tujuan daripada saudara dipenuhi roh bukanlah berbahasa roh, supaya saudara bisa memberikan garis batas dengan bahasa roh. Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu,
tujuan dari kepenuhan roh bukanlah berbahasa roh. Meskipun, saya ulangi, meskipun bahasa roh merupakan bagian daripada saudara mengalami kepenuhan sebagian daripada rohnya. Bukan kepenuhan utuh terhadap seluruh kehidupanmu. Tetapi ingat, kepenuhan roh juga bukanlah baptisan roh. Dengarkan saya. Bahasa roh adalah manifestasi daripada roh Allah dalam hidupmu. Dengan wujud yang disebut dengan karunia roh. Jadi roh Allah ketika engkau lahir baru, dia hadir dalam kehidupan. Dia membawa kehidupan yang belum terrealisasi pada bagian-bagian yang lain. Aspek yang lain dari kehidupanmu. Jiwa, hati, pikiran, emosi, tubuh. Belum. Tetapi supaya engkau bisa membangun dirimu, maka engkau harus bisa selalu memiliki hubungan kontak dengan Allah. Makanya dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima, jelas dipertegas sana bahwa bahasa roh untuk kau berbicara kepada Allah. Dengan demikian engkau akan bisa membangun dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa membangun? Karena ada roh Allah. Roh itu mengerti bahwa apa yang sedang kau ucapkan melalui persekutuanmu dalam doa kepada Allah. Jadi kepenuhan roh bukan ditunjukkan indikasinya kepada bahasa roh. Tidak selalu. Apalagi baptisan Roh Kudus. Karena apa? Karena bahasa roh adalah karunia. Supaya saudara bisa membangun diri saudara. Jadi karena dia dikatakan, dia bukan berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Maka itu disebut adalah pemberian Allah atau karunia. Jadi manifestasi, Jadi bahasa roh adalah manifestasi daripada roh Allah yang ada di dalam diri saudara. Itu adalah karunia, disebut pemberian. Dan itu bukan baptisan Roh Kudus. Saya harus perlu mengklirkan. Jadi dengan bahasa roh, saya ulangi sekali lagi, dengan bahasa roh, saudara tidak bisa menjungkir balikan dunia. Karena apa? Karena bahasa roh adalah karunia untuk pribadimu. Supaya apa? Supaya kau bisa membangun dirimu. Karena apa? Karena dunia selalu menjungkir balikan hidupmu. Hidup orang percaya. Jadi supaya engkau terbangun. Supaya menjadi kokoh. Maka engkau diberikan bahasa roh. Untuk berkomunikasi, berdoa dalam roh, menyembah dia. Dan ingat itu bukan baptisan roh. Bahkan itu bukan kepenuhan roh. Waktu Yesus mengatakan kamu belum siap untuk tujuan Allah. Kalau begitu harus apa? Mereka harus dipenuhi roh dulu. Kalau mereka dipenuhi roh, berarti mereka sampai kepada suatu titik. Peranan Roh Kudus ada dalam seluruh kehidupan saudara. Seantero kehidupan saudara. Tapi baptisan Roh Kudus berbeda. Saya ingin saudara melihat tayangan ini kembali lagi. Ini penting buat saudara. Ketika engkau lahir baru, kau menerima seperti wadah ini. Kau menerima bagian daripada roh Allah dalam wadah kehidupanmu. Tapi dia belum memenuhi seluruhnya. Masih ada unsur-unsur atau rongga-rongga. Di mana di situ peranan roh Allah. Peranan Allah
belum terlihat. Masih merupakan manifestasi daripada hidup saudara sendiri. Tapi kau makin bertambah. Mengabdikan hidupmu. Rajin baca firman. Berdoa. Bersekutu. Berjemaat. Terus makin naik. Makin naik. Makin naik. Sampai suatu ketika. Termasuk kehendakmu pun. Mulai terdampak oleh Roh Kudus. Wah, mulai akhirnya tubuhmu juga sudah klop, dikatakan tubuh untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Bahkan tubuhmu disebut adalah bait Roh Kudus. Kau mulai penuh. Tetapi engkau belum siap untuk menjungkir balikan dunia. Hanya dunia sekarang tidak bisa menjungkir balikan engkau saja. Lalu bagaimana supaya engkau bisa menjungkir balikan dunia? Mengubah apa yang selama ini tidak bisa diubah. Baca Kisah Rasul 2 ayat 3 dan ayat 4. Dan tampaklah kepada mereka 120 orang, khususnya kepada 12 orang para rasul, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, siapa yang memberikan bahasa ini? Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka penuh dengan Roh. Lalu kemudian ternyata mereka juga dikendalikan oleh Roh. Jadi mereka tidak bisa mengatakan, oh saya mau pakai bahasa Sunda. Saya mau pakai bahasa Batak. Tidak bisa. Roh yang megang kendali dan bahkan kepemimpinan untuk membawa engkau kepada tujuan. Makanya saya sampaikan kepada saudara, engkau harus ago. Lukas 4 ayat 1. Ago. Ago itu bahasa Yunaninya. Artinya seperti menuntun kepada tujuan. Lihat tujuannya. Untuk karena apa? Roh Kudus yang tahu. Yang hadir pada hari raya Pentakosta pada waktu 2000 tahun yang lalu itu. Itu bangsa-bangsa dengan bahasa ibu yang berbeda-beda. Roh Kudus yang tahu. Dan Roh Kudus sedang memimpin untuk engkau bisa menjadi saksi. Untuk menceritakan perbuatan yang besar dari ayat 11. Yang dilakukan oleh Allah. Saudara menjadi saksi perbuatan besar. Karena pekerjaan daripada Allah di dalam hidupnya Yesus ini. Wow. Berarti engkau adalah as presenting all that I am. Jadi engkau sebagai mempersembahkan, memaparkan atau mempresentasikan semua yang mudah dimengerti oleh bangsa-bangsa tentang Yesus. Berarti di sini, saudara lihat Kisah Rasul 2, 3 dan 4, ayat 3 dan 4, jelas dikatakan ini sama seperti Lukas 4 ayat 1. Yesus dipenuhi Roh. Dikendalikan Roh, dipimpin Roh sampai kepada tujuan. Jadi bahasa Roh tidak bisa menjungkir balikan dunia. Justru saudara bisa dijungkir balikan. Sama seperti jemaat di Korintus. Mereka bisa berbahasa Roh, tapi mereka bisa ditaklukkan melalui dosa zina, ketamakan, kerakusan, arogansi. Terpecah belah. Tidak ada kesatuan. Tapi apa yang terjadi dengan 120 orang ini? Mereka bukan hanya dipenuhi. Mereka dikendalikan. Lalu apakah mereka bisa mengubah dunia? Ya. Yerusalem aja mereka ubah. Dalam 1 hari saja. Lalu kemudian mereka berseru.
orang-orang asing ini, orang-orang Yahudi yang berasal dari negara-negara lain. Mereka berseru dikatakan gitu. Kalau begitu, dikatakan, kalau begitu, wow, ini yang merupakan pernyataan yang luar biasa sekali. Di ayat 37. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bertobatlah. Terlihat, saya sudah sampaikan beberapa kali pada saudara, hanya Roh Kudus yang mampu menobatkan orang. Terlihatlah, Roh Kudus bukan hanya ada di dalam kehidupan 120 orang dan khususnya kepada 12 rasul. Tapi Roh Kudus itu sudah melimpah ruah bekerja bagi 120 orang dan bagi 12 rasul ini untuk menjamah yang lain. Dan mereka ditunjukkan sebagai saksi. Yang luar biasa. Hari itu, kata Alkitab di ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan, bukankah kata-kata itu diberikan oleh Roh Kudus. Jadi mereka tetap dikendalikan, dipimpin, ago. Orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira 3.000. Dalam satu malam. Saya ulangi. Dalam satu malam. Satu kota bisa dijungkir balikan, saudara. Luar biasa. Saya ingin saudara melihat ini. Sangat penting lagi. Bukankah kita sedang berbicara tentang kepenuhan roh Allah? Kepenuhan roh? Oke. Tulis ini. Kepenuhan roh. Itu yang disebut dengan saudara sampai kepada posisi mati. Bukan mati kehendakmu, kepribadianmu. Tapi engkau mati. Engkau tidak berdaya lagi. Dengan kesadaranmu, engkau sampai dan engkau mengizinkan Roh Kudus. Engkau kalau oleh karena kesadaranmu, engkau mengizinkan Roh Kudus untuk melakukan ini. Ini yang disebut dengan posisi mati dan mengalami perubahan hidup. Saya sudah sampaikan pada saudara. Paulus datang dengan hikmat, perkataan hikmat Allah. Karena hikmat Allah itu adalah apa yang dia dengar, apa yang diinginkan oleh Allah, diwujudkan. Itu hikmat. Dia uraikan. Petrus menyampaikannya. Lalu mereka bertobat. Apa yang harus kami perbuat? Yang mereka butuhkan adalah kata-kata hikmat. Jadi bagaimana saudara sampai pada posisi mati dan akhirnya mengalami perubahan hidup. Orang lahir baru, tahap pertama. Saudara bisa lihat tayangan ini kembali lagi. Ini penting sekali. Lahir baru, saudara menerima sebagian daripada roh Allah. Ini harus fix, tetap permanen dalam hidup saudara. Dia mulai memasuki kehidupan. Saudara memiliki dua alternatif kehidupan. Saya ulang, dua alternatif kehidupan. Meneruskan kehidupan tanpa peranan Allah, masih bisa. Atau mulai menapaki, melangkah sesuai dengan kehidupan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Berikutnya, yang kedua, saat saudara memutuskan menyerahkan hidup saudara lebih lagi kepada Allah, maka peranan Roh Kudus itu lebih besar lagi. Terutama di satu aspek, satu area yang paling kritis dalam hidupmu, yaitu area jiwa. Karena firman Allah bukan hanya firman Allah yang dibawa oleh roh, itu diletakkan
ditaruh di dalam roh. Tapi firman Allah itu bisa berbuah apabila dia ditanam dalam hati. Sementara hati itu komposisinya adalah pikiran, perasaan, kehendakmu yang ada pada jiwa ditambah dengan hati nuranimu, bagian ataupun fungsi daripada rohmu. Jadi firman itu harus berkembang menjalar. Dalam hati baru dia akan bisa bertumbuh. Jadi saudara akan menerima lagi. Ketika engkau menyerahkan hidup saudara akan makin bertambah. Seperti tayangan ini. Roh Kudus menggelai, memenuhi bagian lain lagi. Lalu kemudian saudara mendengarkan TLC, konferensi di Muar, di mana? Tentu saudara setelah mengikuti itu, saudara akan semakin memberi diri kepada Allah. Maka semakin besar peranan roh Allah. Sampai satu ketika, dengarkan saya. Ini penting buat saudara. Sampai suatu saat, saudara sampai pada satu titik ini, langkah yang tahap yang ketiga. Yang disebut dengan posisi mati. Ini Sungai Yordan. Yesus 30 tahun di Nazaret, di dalam rumah rohaninya, oleh Yusuf dan Maria. Yusuf hanya tukang kayu, Maria hanya ibu biasa. Dia dibangun kepribadiannya hanya untuk mengucapkan kalimat ini. Bukan kita seharusnya kita melakukan seluruh kehendak Allah, seluruh kebenaran. Ini dikatakan kepada Yohanes. 30 tahun bukan membangun pelayanan. 30 tahun membangun pribadi yang siap. Ini yang disebut di mata Allah posisi mati, Sungai Yordan. Jadi engkau mati sama seperti benih. Di Yohanes pasal yang ke-12. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-12. Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Orang gak boleh mengasihi jiwanya. Dikatakan kau harus seperti biji gandum. Mati. Saya ulangi, mati. Jatuh ke tanah. Mati. Dan dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi saudara sampai ke suatu tempat yang sesungguhnya itu sama seperti benih. Jatuh ke tanah. Tapi di dalam benih itu, yaitu firman yang dibawa oleh Roh Kudus, ada pada rohmu. Sekarang mau ditanam di dalam hatimu, yaitu mencakup aspek jiwa dan hati nuranimu. Mau ditanam sedemikian. Maka saudara juga harus membuat kehendakmu tidak berdaya, pikiranmu tidak berdaya, perasaanmu tidak berdaya. Apa artinya tidak berdaya? Aku tidak berdaya. Pikiranku tidak bisa menggenapkan firman ini. Perasaanku tidak bisa mewujudkan firman ini. Kehendakku, keputusanku tidak bisa. Dan disitulah akan muncul kehidupan daripada firman. Dan dia akan berbuah banyak. Saudara, mulai peranan Roh Kudus nyata dalam jiwa saudara. Mulai melebar lagi. Dan itu akan terekspresi. Apa yang ada di dalam jiwa dan rohmu terekspresi kepada tubuhmu. Jadi saudara, langkah terakhir seperti pada tayangan ini.
itu digambarkan air itu mulai penuh. Jika saudara benar-benar telah menyerah, berkomitmen, bahkan lebih daripada penuh saja, meluber keluar, dan bahkan gelas ini atau wadah kehidupan ini tenggelam di dalamnya. Ini adalah gambaran kau memberikan tempat kepada Roh Kudus, bukan hanya sekedar memenuhi, bukan hanya sekedar melindungi aku terhadap serangan supaya setan tidak menjungkir balikan hidupku, tapi engkau mulai 100% menyerahkan hidup saudara, 100% berkomitmen, serta mendedikasikan hidupmu kepada Allah. Maka kau akan tahu bahwa saudara telah ditenggelamkan oleh Roh Kudus, yaitu memiliki Roh Allah tanpa batas. Karena kekuatan Allah sekarang berdaulat penuh atas hidupmu dalam, saya ulangi, dalam kesadaranmu yang penuh. Jadi bukan engkau sebagai robot, bukan engkau sebagai mesin. Jadi makanya saat saudara menerima roh Allah pada saat lahir baru, maka roh Allah tuh mulai sifatnya roh Allah tuh selalu ingin berperan dalam hidupmu secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan hidup saudara. Dia selalu ingin demikian. Tapi bagaimana saudara bisa menerima perubahan itu demikian? Lihat 3,5 tahun murid-muridnya. Ulangi sekali lagi. Lihat 3,5 tahun murid-muridnya Yesus. Sebelum Yesus duduk di tahta di sorga, sebelum Yesus bangkit, murid-muridnya belum banyak berubah. Jadi perubahan itu ada harganya. Dan harganya itu dibayar oleh Yesus. Yaitu yang disebut dengan darah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berubah, yang lama sudah berlalu. Sungguh yang baru sudah datang. Itu kata Alkitab. Apa artinya buat kita? Kematian Kristus, kata Paulus. Darah yang tertumpah, itulah yang mengubahkan. Kenapa darah bisa mengubah? Minggu-minggu yang akan datang saya akan sampaikan pada saudara lebih detail. Tapi saya berikan pada saudara supaya saudara tidak pulang, tidak mengakhiri ibadah hari ini. Itu hanya dengan kebingungan. Perhatikan saya. Dengarkan saya. Ketika orang Israel diminta untuk memulas pada palang pintu rumah mereka darah. Ketika Allah dengan melalui malaikat mautnya melewati rumah orang Ibrani di Mesir, di tanah Goshen, melihat darah, tidak terjadi kematian pada anak sulung mereka, pada binatang mereka yang sulung, tapi pada Mesir yang tidak ada darah. Darah sangat cukup kuat sekali untuk bisa memelihara hidupmu. Tapi darah ketika Yesus telah menumpahkan darah, bangkit, baru murid-muridnya berubah. Mengapa? Karena dengan harga yang mahal, Yesus telah membayar supaya Roh Kudus diturunkan. Roh Allah diberikan kepada saudara untuk mengubah hidup saudara. Dan ini yang terjadi pada dirinya Petrus. Petrus diubahkan. Amin. Saudara percaya? Jadi dengarkan baik-baik. Allah punya tujuan pada gerejanya. Saudara harus bisa masuk pada tujuan gerejanya ini. Maka saudara akan segera dibaptis oleh Roh Kudus. Kalaupun kau berkata engkau memiliki karunia bisa menyembuhkan. Dan kau bisa membuat pelayanan kesembuhan setiap minggu.
setiap beberapa hari konferensi kesembuhan, dan kau bisa melakukan itu. Dengarkan saya, kau belum dibaptis Roh Kudus. Kau mungkin hanya menerima sebagian daripada kepenuhan Roh Kudus. Karena apa yang bisa kau lakukan itu disebut karunia. Tapi Allah, saya ulangi sekali lagi, Allah akan memberikan dimensinya, dimensi kesatuannya. Allah akan menguraikan, akan membuat saudara menjadi saksinya atas semua apa tentang Yesus yang utuh hanya kepada gerejanya. Saudara percaya itu? Saudara tinggal pilih. Jangan lanjutkan pelayanan pribadimu, karena itu akan membawa engkau mudah, engkau rentan untuk dijungkir balikan oleh setan dan dunia dengan gampang saja. Tapi hanya dalam satu malam saja 120 orang, 12 para murid rasul yang dahulu tidak menarik kehidupan mereka, bisa menjungkir balikan kota demi kota, bangsa demi bangsa dalam satu malam saja. Mengapa? Roh Kudus. Jadi tujuan ilahinya Allah, sebagai saksinya Allah, ini penting supaya engkau bisa menerima dimensi itu dalam kehidupannya. Tanpa terkecuali, syarat dan ketentuan yang Allah berlakukan kepada mereka yang dibaptis Roh Kudus hanya apabila kau bekerja, kau hidup untuk tujuan korporat daripada gereja yang Tuhan berikan kepada gerejanya, dan kau menjadi saksinya saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau berikan. Terima kasih, saat ini kami tahu Engkau menantang kami. Mungkin mungkin saudara berada pada posisi yang tidak tepat. Kau selalu berupaya untuk mengembangkan pelayananmu sendiri. Kau berupaya mengembangkan supaya engkau dikenal. Engkau diketahui sebagai orang yang mempersembahkan hidupmu sebagai pengikut Tuhan yang bisa memberikan kontribusi banyak melalui pelayanan pribadi saudara. Saya mau beritahu pada saudaraku, apa yang kau dengar hari ini, itu adalah seruan daripada Tuhan sendiri. Supaya engkau bertobat. Kau meninggalkan pelayanan pribadimu. Kau diminta oleh Allah untuk bergabung di kamar loteng atas selama 10 hari. Supaya Allah impartasikan, membangun dimensi kesatuan ilahi itu pada hidup saudara. Hanya dengan dimensi kesatuan ilahi yang berasal daripada Allah, bukan berasal daripada dunia ini. Kita sedang berdoa saudaraku, yang merasakan hari ini ada banyak orang diubahkan hanya melalui dimensi kesatuan ilahi yang berasal dari Allah, yang Allah miliki, yang sudah terjadi pada Allah, pada Bapa, Firman, dan Roh. Itu diimpartasikan kepada hidupmu. Kalau itu terjadi, kalau itu dialirkan, kalau itu ditanam, dan sekarang menjadi milik saudara, maka saudara akan bisa berdiri tegak sebagai saksinya, dan saudara akan berjalan kepada tujuan ilahi, yaitu tujuan korporat, yaitu daripada gerejanya. Bapa, hamba berdoa, dan hamba tahu saat ini mereka mendengarkan firman-Mu. Saat ini berapa banyak di antara mereka berubah. Mereka banyak yang benar-benar mengambil langkah pertobatan setelah mendengar ambisi mereka selama ini, keinginan mereka selama ini. Itu adalah keinginan yang bertentangan dengan yang menjadi tujuan daripada Engkau. Hari ini juga, terimalah pertobatan mereka. Pulihkan mereka. Bawa mereka. Hisapkan mereka.
tambat mereka dalam kesatuan, yaitu kesatuan ilahi. Sehingga mereka benar-benar semuanya ditenggelamkan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak mau berdoa pada saat ini juga. Kalau ada di antara mereka yang belum memahaminya, berikan kepada mereka pengalaman, demonstrasi daripada kuasa Roh itu. Biarlah itu yang akan menyingkapkan kepada diri mereka seutuhnya pewahyuan daripada firman ataupun pengajaran tentang baptisan Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami